Kalian kenal dengan Mak Lampir yang nenek sudah tua, peot, bawa begitu. Dia itu pasti lari ketakutan, terbirit-birit, dan menyembah-nyembah kalau ketemu denganku. Aduh, siapa yang berani kurang ajar padaku? Tidak ada siapa-siapa. Tapi terasa sakit sekali kepalaku. Itu berarti tuturlah pada Mak Lampir. Kau jangan kurang ajar lagi. Kurang ajar bagaimana? Ibu belum kenal sih dengan Mak Lampir. Kang Basir bisa terbang dan menghilang. Hah? Dulu aku jagonya. Sekarang? Sekarang tidak lagi. Silakan dicicipi makanannya. Sekarang kita sudah bisa bekerja. Keting Wulan, Ya, Guru. Keting Wulan, masuklah ke dalam kendi ini. Jangan keluar sebelum aku panggil. Baik, Guru. Sari, kau juga. Baik, Guru. Bangunlah, Basir. Sekarang kau akan menjadi pesuruhku yang paling patuh. Sudah lama kita meninggalkan rumah. Ya, sudah lama. Aku sangat merindukan ayahku. Sama, aku juga rindu dengan ibuku. Kakang, kita harus melanjutkan pernikahan kita. Ya, harus kita lanjutkan. Kapan? Secepatnya, makin cepat makin baik. Iya, saya harus membicarakan pernikahan kita pada guru saya, Datuk Larangtapa. Saya ingin meminta restunya. Aku juga. Aku akan minta restu Kiai Jabat. Ada apa, Kakang? Kau dengar suara itu? Apa yang kau dengar? Suara dedaunan yang terkena angin. Kau dengar suara rawangan keras itu? Tidak. Suara apa? Suara geranung dalam kurungannya di alam kasat mata. Aku harus melaporkannya pada guruku. Ayo Farida. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berbesan, Datu. Aku melamar muridmu untuk muridku. Maksud Kiai melamar Farida untuk sembara? Benar. Setuju. Setuju sekali. Kalau bisa, kita nikahkan sekarang. Jangan. Farida, masih ada walinya yang sah. Raisman, ayahnya sendiri. Kalau begitu, kita temui ayahnya Farida dulu. Iya. Kita langsungkan pernikahan sembara di rumahnya. Bagaimana pendapatmu, Bara? Memang itu yang kami tunggu, Guru.
Farida, akhirnya kau mendapatkan juga sembaramu. Berkat doamu, Rindi. Doakan aku juga ya, agar aku bisa secepatnya menemukan kekasihku. Siapa? Jatmiko. Oh, aku ingin segera menikah dengannya, insya Allah. Bagaimana dengan Gerandong, Guru? Saya mendengar raungannya. Kita bawa juga. Nanti Santalima dan Panglima Kumbang akan aku tugaskan untuk menjaga Gerandong, agar tidak lepas. Sir. Pak De. Sudah makan, Pak De? Belum waktunya. Kalau sudah waktunya makan, jangan lupa panggil saya ya. Semilik kete. Kenapa Pak De melihat saya terus? Kenapa Pak De? Bau. Jamak lah. Saya belum mandi 4 hari. Dari mana kau tadi? Cari angin. Di sini suntuk Pak De. Kenapa? Awas, jangan jauh-jauh. Aku mendapat firasat. Musuh akan melancarkan serangan ke sini. Pak De belum kenal aku ya? Nih Basir, pendekar tersohor di seluruh kampung. Kalau soal serang menyerang, biasa bagi pendekar. Letakkan kendi itu di tempat yang tersembunyi. Cepat lakukan, Basir. Lakukan. Lakukan. Sedang melamun apa Pak De? Entah kenapa. Tiba-tiba aku merasa bingung sendiri. Aku tahu sebabnya. Apa? Pasti karena Pak De belum makan. Itu kan kamu, Sir. Itu sudah kodrat Pak De. Makanan itu penting bagi orang hidup. Orang yang mengabaikan makan, berarti dia mengabaikan hidup. Betul nggak? Tidak begitu, Sir. Betulnya bagaimana Pak De? Orang yang ingin benar-benar hidup tidak akan menjadikan makanan sebagai tujuan utama. Karena tujuan hidup bukan hanya untuk makan, Sir. Tapi makanan itu penting loh Pak De. Itu penting. Tapi akibatnya seperti kamu. Loh, kok aku? Oh, Pak De, Pak De, semilik kete, mentang-mentang bisa ngilang aku ditinggal. Semilik kete, saya tidak dianggap orang. Pergi saya naik dewe, dasar. Sebelum mereka tahu kita ada di sini. Ya. Kiai, bangun Kiai. Kiai belum sholat asar. Masya Allah, kalau tidak dibangunkan, barangkali bisa kelewat waktu asarku. Sri Asih. Kiai menyebut Sri Asih.
Dia Nyi Bidara, Kiai. Bukan. Dia Sri Asih. Sri Asih? Aku menerima getarannya, tapi tidak tahu di mana sumbernya. Kisanak bagaimana? Aku juga. Sepertinya musuh telah masuk dengan menggunakan aji tabirasa. Usahaku berhasil. Panglima Kumbang dan Santalima tidak bisa menembus tabirku. Sekarang aku bisa menghancurkan mereka dari dalam. Cepat, hancur kau sekarang. Hanya kereta saja. Ya, tentu lengkap dengan kudanya. Kapan berangkat? Insya Allah, lusa. Betul akan menikahkan Sembara dengan Farida. Begitulah kalau Allah mengizinkan. Tidak, tidak bisa. Farida harus tetap jadi perawan sampai tua. Agar Kiai Ageng Prayogo merintih-rintih di dalam kuburnya. Di rumah siapa pernikahan akan dilangsungkan? Di rumah Sembara atau Farida? Belum ada kepastian. Akan kami rundingkan dengan kedua orang tuanya. Raisman. Melalui Raisman, aku bisa menggagalkan pernikahan Sembara dengan Farida. Akan aku nyalakan api cinta Raisman kepada Ibu Sembara. Akan kukobarkan cinta Raisman berapi-api. Bagaimana dengan keselamatan dua saudaraku, Guru? Siapa? Kenting Wulan dan Kenting Sari. Dia akan pulang dengan membawa kemenangan. Gerandong lepas. Persatuan musuh-musuhku retak. Pecah berkeping-keping. Rindi? Kakek, bikin kaget saja. Melamunkan apa? Tidak, Katakan pada kakek, apa yang membuatmu sedih? Kek. Kakek kasihan pada Rindi. Aneh. Kenapa bicara seperti itu? Apakah Rindi merasakan kasih sayang kakek telah berkurang? Farida sebentar lagi menikah dengan Kakang Sembara. Kakek tidak kasihan pada Rindi. Katakan terus terang. Kau masih mencintai Sembara? Kakang Sembara sudah menjadi milik Farida. Jika kau benar mencintainya dan yakin akan hidup bahagia bersama Sembara, kakek berjanji akan merebutnya dari tangan Farida. Betul, Kek? Kau tahu, para kiai sakti itu pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengejar kakek dan membunuh kakek. Tapi tidak apa-apa. Kakek rela mati, asal kau bahagia. Tidak, Kek. Kakek tidak perlu berkorban seperti itu. Rindi sudah punya pemuda lain yang tidak kalah saktinya dengan Sembara. Siapa? Jatmiko. Tidak, Rindi. Kau tidak boleh menikah dengan Jatmiko. Kau akan aku satukan dengan Sembara. Aku harus bisa membakar kemarahan si Jumantoro dan si Jabat terhadap Datuk Larang Tapa. Mereka harus saling bermusuhan. Mereka akan saling membunuh. Sekarang aku punya kesempatan. Aku dapat jalan.
Lalu apa yang harus aku lakukan, Guru? Apakah aku harus menyebar fitnah dulu di antara mereka? Hingga diam-diam mereka saling mencurigai, Guru? Kau benar, Telasi. Fitnah di antara mereka rupanya menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan musuh-musuhku. Baik, kita cari Jatmiko bersama-sama. Tapi nanti, setelah kita menyaksikan pernikahan Sembara dan Farida. Kenapa harus menunggu lama, Kek? Tidak lama. Rencananya, lusa kita semua sudah meninggalkan rumah Ki Haji. Kita semua dari bangsa jin ditugaskan untuk mengawasi si Grandong. Kakek ditugaskan memimpin pengamanannya hingga sampai di tempat tujuan. Iya, Kek. Kapan? Kami butuh waktu, Menir. Menarik orang yang semula memusuhi company untuk menyeberang ke pihak kita, itu bukan pekerjaan mudah. Betul, Menir. Apalagi orang yang kita tarik bukan orang yang bodoh. Dia orang pilihan Mataram. Ya, lantas kesanggupan kalian kapan? Bagaimana kalau kita bunuh saja Menir? Jika Menir mau menerima bangkainya, esok hari bisa aku kirim mayatnya ke sini. Benar, janji? Janji. Dengan apa kau mau membunuhnya? Racun. Ingat Menir, saya, Kori, dan Lindu Aji tinggal dalam satu rumah. Apapun yang kita lakukan untuk menghabisi Lindu Aji tidak akan sulit. Bagaimana pendapatmu, Kori? Aku tidak setuju. Jika company menginginkan kematian Lindu Aji, kenapa Menir minta bantuanku? Dan tidak perlu Demang Antawirya repot-repot bersandiwara segala, memasang perangkap sehingga bisa tinggal serumah dengan Lindu Aji. Bukankah begitu, Menir? Ya, ya. Jika Menir menginginkan kematiannya, seharusnya kirim saja penembak jitu. Habis perkara. Ya. Lantas maksudmu bagaimana? Apa yang sebenarnya Menir inginkan dari Lindu Aji? Aku ingin dia menjadi orangku. Karena itu Menir harus memberi kami waktu yang cukup. Terus terang, kami tidak bisa bekerja dengan baik jika Menir terus-menerus mengirim utusan agar kami menyelesaikan pekerjaan sulit ini secepatnya. Tapi kau harus memberi batasan waktu, Kori. Sampai kapan? 1 tahun? 2 tahun? Kapan? 2 tahun terlalu lama, Menir. 5 bulan saya kira cukup. Hold. Aku beri waktu 5 bulan untukmu, Kori. Tidak cukup, Menir. Aku tidak bisa. Cukup. Aku tidak mau lama-lama. Apa maksud Ki Demang minta waktu 5 bulan? Memangnya gampang menundukkan Lindu Aji? Gampang. Asal Nona mau minta bantuan orang pintar, kita pasti bisa. Begitu saja kok repot. Maksud Ki Demang? Orang pintar, Nona. Orang pintar. Orang yang bisa membuat Lindu Aji jatuh cinta pada Nona. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, ditanggung Lindu Aji akan tergila-gila kepada Nona. Tidak repot, kan? Guna-guna? Iya, setuju? Terserah Nona. Bagaimana? Boleh. Sekarang juga kita bisa langsung ke rumahnya. Kanjeng? Berhasil, Kanjeng. Siapa dia? Seorang penghibur opsir-opsir company. Kurang ajar. Berarti dia sengaja diselundupkan untuk mengorek rahasia-rahasia yang kita miliki. Siapa nama aslinya? Kori. Sudah kuduga, Lisa bukan nama aslinya. Benar, hanya nama samaran. Dan Demang Antawirya? Mereka semuanya antek-antek company. Kurang ajar. Kita kena tipu mereka. Ada yang pernah menyaksikan Kori dan Demang Antawirya berhubungan dengan company? Ada. Siapa? Telik Sandi kita sendiri. Dia bekerja sebagai tukang sapu di markas company. Ada di sini? Ada. Saya suruh menunggu di luar. Panggil dia kemari. Baik, Kanjeng. Siapa namamu? Kar. Lengkapnya Kardi, Kanjeng. Pak Kar kenal Kori dan Demang Antawirya? Kenal secara pribadi sih tidak, tapi saya tahu dia bekerja pada company. Pernah melihat Kori dan Demang Antawirya berhubungan dengan company? Sering, Kanjeng. Terakhir tadi siang saya lihat Nona Kori memasuki kantor Menir Hendrik bersama Demang Antawirya. Oh. Apa katanya waktu Kori dan Demang Antawirya pamit pergi? Kori bilang mau belanja di pasar kota. Sedangkan Demang Antawirya mau menengok anak istrinya. Ingat pesanku.
Jika kalian bertemu dengan Kori dan Demang Antawirya, kita harus bersikap pura-pura tidak tahu. Komeni telah membuat muslihat. Kita pun juga harus membuat perangkap balik. Dengan tujuan, Kori dan Demang Antawirya yang menjadi sasaran. Maksud Kanjeng? Kelicikan kita balas dengan kelicikan. Namamu Kori? Kenapa tertawa, Nek? Kalian membohongi aku. Namamu bukan Kori. Betul, Nek. Namaku memang Kori. Sumpah. Sumpah apa? Mau sumpah mati? Mau? Namaku memang Kori. Betul, Nek. Namanya memang Kori. Nama sejak kecil. Kau juga mau sumpah mati? Kalau namanya bukan Kori? Hah? Sumpah. Chasmi. Masa namaku Chasmi? Tapi itulah sebenarnya namamu. Bukan Kori. Jasmi, terimalah ini. Agar kamu dicintai dan disayangi para lelaki. Terima kasih, Nek. Dengan ini aku akan memikir Lindu Aji. Lindu Aji, tunggulah. Kau pasti akan kudapatkan. Terus terang, kami khawatir atas keselamatan dua saudara kami yang guru selundupkan ke tengah orang sakti itu. Kenapa khawatir? Kau tidak percaya padaku? Percaya, Guru. Tapi bagaimana kalau mereka ketahuan? Kalau ketahuan mereka sudah ditangkap sejak kedatangan Basir pertama kali. Betul. Ternyata Panglima Kumbang dan Santalima yang mendapat julukan si mata malaikat tidak dapat menembus tabir gelap yang diberikan guru kepada Kenting Wulan dan Kenting Sari. Kalian tahu apa sebab kedua saudaramu itu kukirim ke tengah mereka? Itulah yang ingin kami ketahui, Guru. Mari, ikut aku. Asmenggala, tunjukkan pada kami semua kehidupan masa lalu Basari, Jabat dan Bidara. Membuat keonaran di sini. Aku tidak membuat keonaran. Aku hanya ingin Jabat mengerti bahwa aku calon suamimu. Aku tidak senang melihat dia selalu mengikuti kemana saja kau pergi. Raden, kami seperguruan. Guru sering memberi tugas kepada kami hingga kami harus pergi bersama-sama. Kalau begitu, kau bisa pindah ke perguruanku. Menuntut ilmu tidak bisa pindah begitu saja, Raden. Mustahil akan berhasil. Ingat, Asih, kau sudah dilamar orang tuaku. Dan orang tuamu pun sudah menyerahkanmu padaku. Kakang! Kakang! Anggaplah ini sebagai ujian, Kakang. Percayalah padaku, Kakang. Asih! Tidak perlu kau berhubungan dengan dia. Lepaskan! Raden, saya belum jadi istri Raden. Tidak ada hak Raden menyuruh saya seenaknya. Kakang! Aduh, Raden kami cari kemana-mana. Mari pulang, Raden. Rama dan Ibu Raden merasa cemas, menyebar orang untuk mencari Raden. Bukankah aku sudah bilang pada Rama bahwa aku menengok calon istriku? Iya, tapi kalau sampai 3 hari tidak ada kabar beritanya, Rama Raden mengira telah terjadi apa-apa. Mari pulang, Raden. Tidak, Paman. Aku mau ke rumah Demang Banjar. Terserah Paman.
Mau pulang atau mau ikut? Kami ikut. Tapi setelah itu Raden harus pulang. Sebab kami ditugaskan untuk membawa Raden pulang. Mau apa Raden Aradia ke rumah Demang Banjar, Guru? Untuk apa? Lihat sendiri. Pasu Benggala Saktiku. Tunjukkan Demang Banjar dengan Raden Aradia. Senang sekali melihat Raden berkenan datang ke Kademangan. Terus terang aku tidak senang melihat Sri Asih selalu bersama Jabat Ki Demang. Dia kakak seperguruannya, Raden. Aku tahu. Tapi hubungan Sri Asih dengan Jabat bukan hubungan biasa. Mereka saling jatuh cinta, Ki Demang. Masa, Raden? Sekali-kali Ki Demang pergi ke perguruan Gelang Mecara secara diam-diam. Buktikan kebenaran perkataanku. Terserah Ki Demang. Jika Ki Demang menghendaki Sri Asih menjadi istriku, Ki Demang harus bisa mencegah Sri Asih berhubungan dengan Jabat. Percayalah kepada saya, Raden. Saya akan mencegah putri saya, baik dengan cara halus atau paksa. Ingat, Ki Demang, aku calon bupati. Aku tidak ingin calon istriku jadi wanita murahan yang pernah dipegang lelaki sembarangan. Ayo! Dara, ada apa? Itu... Ayah, Asih, ayah mau bicara. kita bicara di dalam saja, Ayah. Tidak, di sini saja. Jabat, kau pasti sudah mengerti. Putriku sudah mempunyai calon suami. Kau tahu siapa calon suaminya? Seorang putra bupati yang akan menggantikan kedudukan ayahnya. Apa maksud Ayah berkata begitu? Supaya Jabat tahu. Kalau sudah tahu? Dia harus tahu diri bahwa kau adalah calon istri bupati. Tapi kami saudara seperguruan, Ayah. Anakku, menuntut ilmu itu bagus. Ayah senang, karena menuntut ilmu suatu kewajiban. Tapi bagi seorang gadis, nikah pun suatu keharusan. Jika seorang gadis sudah dijodohkan, maka langkahnya pun terbatas. Bila mana berjalan dengan seorang lelaki. Tapi kan saya belum dijodohkan. Siapa bilang? Kau sudah aku serahkan kepada Kanjeng Bupati sebagai istri Raden Aradea. Secara hukum, perjodohan belum dilaksanakan karena kau sedang menuntut ilmu di perguruan Gelang Mekara. Tapi secara adat, kau sudah terpingit, sudah terikat, hingga kau tidak boleh berhubungan dengan lelaki lain. Jabat, maaf jika aku menyakiti perasaanmu. Aku harus mengatakan apa adanya, supaya kau siap menerima kenyataan ini. Pergilah, dan jangan dekati Sri Asih lagi. Lantas apa yang dilakukan Jabat setelah dia gagal mendapatkan Sri Asih, Guru? Menghadap gurunya. Keluar. Seharusnya 2 tahun lagi kau menyelesaikan pelajaranmu. Ada masalah apa? Tidak ada, Kiai. Masalah perempuan? Sayang sekali. Kenapa, Kiai? Dunia ini tidak sedaun kelor. Masa karena perempuan kau hendak mengorbankan sesuatu yang lebih besar? Mohon nasihat, Kiai. Teruskan belajarmu, meskipun bukan di sini. Pergilah ke puncak gunung Jabal Kat. Di sana ada seorang kiai yang sedang uslah, tapa brata, sehingga mendapatkan ilmu yang sejati. Bergurulah kepadanya. Siapa namanya, Kiai? Kiai Manonjaya. Dia sendiri menyebut dirinya Ki Semar. Padanya nanti, kamu bisa meneruskan pelajaran yang kau terima di sini. Dan kalau beruntung, kamu bisa menyerap berbagai macam ilmu gaib yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mohon doa restunya, Kiai. Karena belajar kepada Kiai Manonjaya di puncak gunung Jabal Kat itulah Kiai Jabat menjadi sakti. Sehingga dia dapat menembus alam jin. Dan dapat menundukkan jin-jin sakti. Serta dijadikan sahabatnya. Sebaliknya dia menjadi penghalang golongan kita. Dan bagaimana sehingga Sri Asih menjadi Nyai Bidara dan Raden Aradia menjadi Kiai Basari, Guru? Sri Asih. Kenapa, Guru? Sejak muda dia sudah menjadi musuh bebuyutanku. Ceritakan, Guru. Tidak. Aku harus memeriksa tabir gelap yang menutupi Kenting Wulan dan Kenting Sari, agar dia tetap aman dalam persembunyiannya.
Aku ragu dengan kemampuan dukun itu. Kenapa? Ngawur. Masa namaku dibilang Casmi? Alah, ikut saja. Yang penting Lindu Aji tergila-gila pada Nona. Menyebut namaku saja dia tidak becus. Jangan-jangan batu ini juga cuma rekayasa dukun Kartis saja untuk mendapatkan uang dariku. Jangan buruk sangka dulu. Kita buktikan saja kebenarannya. Sekarang bagaimana? Kita masuk. Mereka akan curiga kalau kita berdua datang bersamaan. Biar kita tunggu sampai siang. Sekarang kita berpisah. Ayo. Cukup. Gerakan pedangmu sudah cukup baik. Cuma ada bagian-bagian penting yang perlu diperbaiki. Baik, Kak. Kekacauan, ketentraman, kemakmuran, dan kemelaratan. Semuanya tergantung kepada kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya, serta keadilan dan kejujuran pemimpin kepada rakyatnya timbal balik. Sebenarnya senjata apa yang paling ampuh buat seorang pemimpin? Lisannya. Lisan? Iya, yang ini. Seorang pemimpin yang bijak adalah seorang pemimpin yang bicaranya bisa dimengerti oleh rakyat, dapat menimbulkan keteduhan dan semangat untuk berbuat. Lisannya terpelihara dari menyakiti perasaan orang lain. Lisan yang setiap perkataannya selalu dipikirkan baik dan buruknya. Andika tahu, ibarat apa lisan seorang pemimpin bagi rakyat? Ibarat mata pedang, Kanjeng. Iya, pedang. Perkataannya bisa memakmurkan, tapi juga bisa mencelakakan. Punten. Oh, Nona Kor. Lisa. Oh, baru datang Nona Lisa. Aduh, jauh juga ya pasar kotanya. Aku membeli baju untuk Pak Kubu. Coba Pak Kubu. Iya, iya. Pas. Oh iya, aku ada kabar baik untuk Tuan Lidu Aji. Oh ya? Mari Tuan, ada sesuatu yang akan aku sampaikan. Kita bicara di luar saja. Tuan Lidu Aji, Iya, bagaimana pandangan Tuan tentang diriku? luar biasa cantiknya. Betul? Mm-mm. Tidak bohong. Tuan mencintai aku? Mm-mm. Ciumlah tanganku. Paku, hentikan sandiwaramu, Nona Kori. Mimin, sadarkah apa yang kau katakan itu? Kenapa tidak? Nona kira aku tidak waras. Ingat, kau punya riwayat yang gelap dengan Demang Antawirya. Apakah kau ingin aku membongkarnya di depan suamimu? Silahkan, aku tidak takut. Karena suamiku pasti tidak akan percaya pada perkataanmu. Tapi dia pasti percaya kepadaku. Akan aku obrak-abrik kerukunan keluargamu jika kau berani macam-macam pada kami berdua. Ingat, kau sebenarnya milikku. Seluruh pegawai Kademangan tahu bahwa kau adalah milikku yang hilang. Dan jika sekarang aku membiarkan kau hidup bersama Kubu Darta, itu hanya belas kasihanku sama kamu. Kalau aku mau, aku bisa menangkap kamu dan suamimu untuk aku jebloskan ke dalam penjara. Ampun Kanjeng Demang. Ampun. Aku mohon jangan ganggu suami saya yang tidak berdosa. Memperistri simpanan Demang tidak berdosa. Suami saya tidak mengerti. Dia tidak tahu apa-apa, Ki Demang. Aku hendak mencium Nona Lisa. Masa saya bohong pada Kanjeng? Wah, berarti aku sudah tidak beres. Katakan padaku, jika Pak Kubu mencium sesuatu aroma.
Katakan bau apa? Belum, Kanjeng. Belum bau apa-apa. Cium. Bau wangi, Kanjeng. Kurang ajar. Aku diguna-guna. Beres. Guna-guna yang mencengkram diriku sudah takluk. Dan sudah jinak. Sekarang menjadi milikku. Milik Kanjeng? Apa maksud Kanjeng? Lihat. Kecubung pengasihan. Rupanya wanita Belanda itu main dukun. Coba lihat di luar. Perempuan Belanda itu sedang apa? Baik, Kanjeng. Kanjeng. Menangis? Kenapa istri Pak Kuwu menangis? Apa yang terjadi? Tidak tahu. Sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan istri saya terhadap kita. Kenapa Pak Kuwu berpikiran begitu? Istri saya pernah mengatakan bahwa dia mengenal Nona Lisa dan menyuruh saya berhati-hati. Saya pikir istri saya cemburu atas kehadiran wanita cantik itu di sini. Tapi rupanya tidak. Antara Mintarsih, Demang Antawirya, dan Kori, sepertinya ada apa-apanya. Kita harus memecahkan teka-teki ini, Kanjeng. Betul. Apa yang harus kita perbuat, Kanjeng? Aku kembalikan guna-gunanya kepada Kori. Setelah itu, kita atur langkah selanjutnya. Panggil Kori kemari. Baik, Kanjeng. Nona Lisa, Ya? Kanjeng Lindu Aji memanggil Nona. Oh ya? Siapkan makan siang, Nyai. Tuan Lindu Aji? Nona Lisa. Lindu Aji, bawalah aku kemana saja Tuan suka. Kemana? Aku tidak punya rumah. Rumahku di kolong langit. Kemana saja, asal selalu bersama-sama Tuan. Kau sayang padaku? Sayang sekali, aku mencintai Tuan. Aku ingin bukti kalau kau benar-benar mencintaiku. Ciumlah tanganku. Demi cintaku padamu, katakanlah namamu yang sebenarnya. Kori Tuan, Kori nama saya. Bagus bukan? Bagus sekali. Kori. Apa hubunganmu dengan Menir Hendrik? Majikan saya, dialah yang membayar saya. Apa pekerjaanmu? Apa saja yang diinginkan Menir Hendrik. Oh, apa tugasmu di sini? Membujuk Tuan untuk bergabung dengan company. Selain kamu, siapa lagi? Demang Antawirya. Relakah Kori jika aku hendak dibunuh oleh seseorang? Tidak Tuan, tidak. Aku mencintai Tuan. Tak ada yang boleh melukai Tuan. Kurang ajar. Kenapa jadi berbalik begini? Nyai, apa yang terjadi? Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku banyak berbuat dosa pada Kakang. Dosa apa? Nyai istri yang baik, setia dan patuh. Kakang bangga pada Nyai. Kakang, selama ini aku merahasiakan kepada Kakang bahwa... Jangan teruskan, Nyai. Bagiku lembaran gelap hidup Nyai sudah tidak ada lagi. Karena lembaran itu sudah aku robek. Mintarse yang dulu sudah tidak ada. Yang ada sekarang, Mintarse yang baru lahir saat melangsungkan ijab kabul di depan penghulu.
Nyai. Oh, Kakang. Kanjeng, sebenarnya dia bukan wanita terhormat, tapi wanita yang hendak mencelakai Kanjeng. Apa katamu? Kau bilang aku bukan wanita terhormat? Kau pikir kau itu wanita apa? Sudah. Dia menghina aku lebih dulu, Tuan. Aku tidak menghina, tapi aku memperingatkan Kanjeng supaya Kanjeng selamat dari tipu daya wanita antek company seperti kamu. Sudah, diam. Kalian jangan saling mengejek. Kanjeng Lindu Aji sudah tahu siapa Nona Kori sebenarnya. Sudah tahu? Iya. Tapi tadi... Nyai akan saksikan bahwa Nona Kori sekarang adalah anak panah kita yang akan kita lepas untuk menghancurkan musuh. Maksud Kakang? Kakang tidak bisa menjelaskan, tapi Nyai akan menyaksikan sendiri. Kami penasaran ingin tahu riwayat Sri Asih. Setelah ditinggalkan pemuda yang dicintainya, Guru. Apakah dia jadi nikah dengan Raden Aradea? Tidak. Tidak. Kenapa, Guru? Karena kelicikan gadis itu. Kelicikan bagaimana, Guru? Waktu itu. Rumah ini sudah tua. Untuk apa Raden membeli rumah ini? Di sini pemandangannya sangat indah. Hawanya sejuk. Aku akan bongkar rumah ini dan dibangun yang baru. Aku akan mendirikan istana kecil di sini untuk calon istriku, Sri Asih. Raden Aradea! Sri Asih? Raden benar-benar menginginkan saya menjadi istri? Jelas. Aku sudah meminang pada ayahmu. Dan ayahmu sudah menyetujuinya. Baik. Saya bersedia menjadi istri Raden. Asalkan Raden bisa mengalahkan saya. Boleh. Raden harus bisa mengambil 3 tusuk konde di sanggul saya ini. Tapi Raden harus berada di dalam lingkaran. Sedangkan saya di luar. Jika saya bisa mengeluarkan Raden dari lingkaran itu, berarti Raden kalah. Tapi sebaliknya, kalau Raden bisa memasukkan saya ke dalam lingkaran sampai hitungan ke-10, berarti saya yang kalah. Bagaimana? Baik. Kapan? Sekarang. Di sini. Buat lingkaran. Baik, Juragan. Berapa besarnya? Garis tengah 3 langkah. 1, 2... Aku sudah berhasil mengambil 2 tusuk konde dari sanggulmu. Sekarang, tinggal 1 lagi kan sayangku? Pengalah, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat, Raden hanya bisa mengambil 2 tusuk konde saya. Tapi Raden kalah karena saya berhasil mengeluarkan Raden dari dalam lingkaran. Berarti saya yang menang. Selamat tinggal Raden Bambang Aradea. Godverdomme. Kori pengkhianat. Seluruh rencana saya berantakan gara-gara Nona Kori. Kita tidak bisa menunda lagi.
Lindu Aji harus dibunuh. Opsir! Siap, Mayor. Siap, Mayor. Bawa kompimu. Ikuti Demang Antawirya. Seret Lindu Aji ke markas, baik hidup atau mati. Terima kasih kami semua yang sebesar-besarnya pada Ki Haji. Kami semua tidak bisa membalas, kecuali memohon kepada Allah. Semoga Allah sendiri yang membalas amal Ki Haji dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin. Amin. Saya lebih senang jika Kiai Basari dirawat di sini sampai sembuh. Waktulah yang tidak mengizinkan. Kami memandang pernikahan Farida dan Sembara itu lebih penting. Nikahkan saja mereka di sini. Ayahnya yang lebih berhak. Karena dialah yang harus menjadi walinya. Kapan pernikahannya? Tolong saya dikabari, Kiai. Mudah-mudahan saya bisa datang. Dikabari, Kiai. Insya Allah. Insya Allah. Ayo, Bidara. Cepat naik. Kenapa diam saja? Biar aku ikut jalan saja, Kakang. Tidak boleh begitu, Nek. Semalam sudah disepakati kalau Nenek naik kereta, sedang kami yang muda-muda jalan kaki. Sudahlah, saya jalan saja. Tidak bisa, Nek. Keputusan musyawarah harus dipatuhi. Nenek masih kuat. Saya yang tidak kuat. Aduh, Nek. Aduh, perutku. Perutku sakit. Perutku kalau diajak jalan jauh tidak bisa, kekenyangan. Salah kamu sendiri, Sir. Sudah tahu mau jalan jauh, makan dibanyakin. Semilik kete, lupa. Orang lupa itu tidak boleh disalahkan, tahu. Oh, bagaimana, Nek? Ya. Boleh jatah nenek saya pakai? Boleh, silahkan kamu naik. Terima kasih, Nek. Sir, tidak bisa. Jatahmu jalan kaki. Aduh, Sembara, sebentar saja. Kasihanilah hamba Tuhan yang sedang menderita ini. Menderita apa? Tidak, Sir. Nenek Bidara yang harus naik kereta. Mari, Nek. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nek. Permisi, Ki. Iya, Sembara. Hati-hati di jalannya. Selamat, Sir. Selamat apa, Ki? Tentu saja perjalanannya. Aku ragu, Ki. Loh, kenapa? Perjalanannya kan sangat jauh, Ki. Belum tentu bisa ditempuh 4 atau 5 hari. Perut saya ini aneh, Ki. Kalau sedang lapar, tidak bisa diajak bersahabat. Jadi? Jadi harus membawa bekal, Ki. Di dalam itu ada 10 singkong rebus, 10 pisang rebus, dan 5 ubi rebus. Kalau boleh saya bawa semua, Ki. Oh, bisa. Kalau kau mau bawa saja. Boleh, Ki? Boleh. Terima kasih, Ki. Cepat ambil. Guci kecil yang kau sembunyikan itu, Basir. Cepat ambil. Sembunyikan. Supaya tidak dilihat oleh semata malaikat. Mau dibawa, Sir? Nyi Haji. Iya, Nyi. Disuruh Ki Haji. Daripada Mubasir, lebih baik dibawa. Ya, lumayan untuk mengganjal perut. Benar. Di dalam juga masih banyak. Kau mau? Boleh, Nyi. Kata Ki Haji, memang disuruh bawa semua yang ada. Cepat ambil. Cepat. Selagi tidak ada orang. Iya. Aduh, aku sudah khawatir pemuda gendut itu akan meninggalkan Guci itu. Kau tahu siapa yang menolong Kenting Bulan dan Genting Sari? Guru kita, Mak Lampir. Selain itu, apa ada lagi selain guru kita Mak Lampir? Ada, coba terka. Tidak tahu. Perut punjitnya Basir. Ini dibawa, Sir, dan bagikan kepada teman-teman seperjalananmu. Aduh, ini sudah cukup, Nyai.
Aduh, ini berat. Tidak apa-apa. Amal tenaga pahalanya gede. Ya, pahala gede, tapi ini perjalanan jauh, Nyai. Makin jauh, makin gede lagi ganjarannya. Iya, tapi... Sudah. Dibawa sana, katanya pendekar. Dikurangi saja, Nyai. Biar saya bawanya enak. Alah, saya saja bisa. Masa pendekar kalah sama perempuan? Terima kasih, Nyai. Permisi. Ya, hati-hati ya. Yang ikhlas bawanya, biar pahalanya tidak hilang. Basir tadi membawa bakul apa, Nyai? Jamuan untuk tamu-tamu kita itu. Diberikan semua? Loh, katanya Kang Haji yang menyuruh. Masya Allah, masa aku menyuruh begitu? Yang di bakul itu kan untuk orang-orang ngaji nanti. Ya sudah, bukan rezekinya orang-orang yang ngaji. Rezekinya si Basir. Aku akui, aku telah membuat kekhilafan, sehingga kita telah disusupi oleh musuh. Penyusupnya sekarang sudah kita kendalikan. Tapi yang lain sempat melarikan diri. Aku yakin dia akan kembali dengan membawa pasukan yang cukup besar. Tenang, saudara-saudara. Tenang, saudara-saudara. Kita bersiap siaga. Kita sambut kedatangan musuh. Jika kita berumur panjang, akan kita saksikan kemenangan kita. Jika kita kalah dan gugur, berarti syahid. Mati syahid adalah pintu surga untuk kita. Allahu Akbar! Lindu Haji, menyerahlah! Rumah ini sudah dikepung! Allahu Akbar! Corey, Ya, Menir. kamu telah berkhianat kepada company ya? Kata siapa? Demang Antawirya. Ki Demang bohong. Yang benar justru Ki Demang sendiri yang telah berkhianat kepada Tuan. Pasukan Tuan yang dibawa Ki Demang hancur di tengah jalan. Karena adanya persekongkolan antara Ki Demang dengan Lindu Haji. Pasukan Tuan diserbu oleh laskar rakyat yang dipimpin Kubu Darta. Benarkah Corey? Tuan ingin bukti? Ya, tentu. Siapa kamu? Rakyat biasa, Nona. Kenapa menyerang company? Kami dapat upah. Dari siapa? Demang Antawirya. Berapa dibayar setiap orang? 10 gobang. Setiap laskar yang bisa membunuh satu company, dibayar Ki Demang 30 gobang. Aku ditipunya. Demang Antawirya sudah menggalang para kubu
agar mengumpulkan para pemuda untuk menjadi anggota laskar dan melawan company. Hotverdomen Demang Antawirya. Dia harus aku hukum. Dia tidak mungkin kemari lagi, Menir. Serahkan padaku. Aku akan membunuhnya. Lindu Aji tidak mencurigai aku. Aku bebas keluar masuk di tengah mereka. Akan aku bawa Demang Antawirya ke pinggir sungai dan akan aku tembak tepat di kepalanya. Bagus. Taktik yang jitu. Pinjami aku pistol, Menir. Pistol? Aku tidak mungkin membunuhnya dengan pisau, Menir. Aku tidak sekuat laki-laki. Ini. Ada isinya? Ada. Kau tinggal menarik pelatuknya saja jika ingin kau tembakan. Tuan Lindu Aji, aku cinta padamu.